be blessing to yourself. No matter what happened in the past, you deserve to be happy. Maka sesekali peluklah dirimu dan katakan maaf karena sudah mengabaikan diri sendiri terlalu lama. Dan katakan terima kasih. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Buat kamu yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental, yuk simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Aku Aloysia, dan pada episode kali ini akan membahas cara mengatasi feeling worthless. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Kalau kamu pernah merasa tidak mampu atau tidak yakin dengan kemampuan dirimu, gejala itu disebut dengan feeling worthless. Feeling worthless adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak berharga akan dirinya sendiri. Perasaan seperti ini cenderung membuat orang merasa putus asa, tidak berguna, dan yakin bahwa dirinya tidak bernilai apa-apa. Perasaan ini pun bisa menimpa siapa saja. Bahkan mungkin kamu juga bertanya-tanya, bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, agar mendapatkan jawabannya, yuk kita kupas tuntas topik ini, pastinya bersama orang yang lebih tahu ya daripada saya, yaitu di sini udah ada Mbak Prita Yulia Maharani, Master Psikologi Klinis dari Relief. Halo Mbak. Hai, Aloy. Halo Mbak Prita, kita bertemu lagi di episode untuk membahas cara mengatasi feeling worthless nih. Apa kabar Mbak Prita? Sehat-sehat. Aloy gimana? Ya puji Tuhan baik-baik saja ya. Dan sebenarnya karena mendung mungkin jadi lebih galau aja karena gloomy gitu ya Mbak di cuaca luar ya. Iya betul. Kenapa hujan selalu seperti itu ya? Iya, karena kalau hujan tuh emang betul enaknya dengerin lagu sedih gitu ya. Benar. Sambil dengerin podcast kita kali ini ya kan? Iya benar. Dan kalau sekarang mungkin kalau lagi teman-teman sobat media mungkin yang lagi mendung, nah sambil dengerin podcast kita juga cocok banget ya Mbak. Jangan lupa teh hangat atau kopi atau secangkir coklat gitu ya. Iya betul sekali. Nah Mbak Prita, pada hari ini kita akan membahas sebenarnya topik yang menurut aku sendiri nih banyak banget dirasakan anak-anak muda zaman now. Bener banget gak sih Mbak, feeling worthless? Kalau misalnya orang-orang tuh kan sekarang tuh karena mungkin terpapar media sosial juga ya Mbak ya, melihat ada yang lebih bagus, lebih cantik, lebih ganteng, kadang tuh merasa insecure dan kayak merasa dirinya tuh aduh gue punya apa sih gitu, dan akhirnya membentuk diri yang kayaknya aku worthless. Sebelumnya kan sudah dijelasin nih Mbak, tadi aku membuka narasi dengan menjelaskan apa itu feeling worthless. Tapi Mbak Prita boleh nih mungkin menjelaskan lebih lengkapnya. Sebenarnya apa sih feeling worthless itu? Apa sih perasaan tidak berguna itu sebetulnya? Oke, jadi biar enak gitu ya, kita satuin kacamata dulu gitu. Sebenarnya feeling worthless adalah kondisi ketika seseorang merasa enggak berharga. Jadi ngerasanya apa? Apalah aku, cuman remahan rengginang di kaleng kerupuk gitu kan. Atau apalah aku, cuman butiran debu. Nah kok kayak lagu? Ya itulah pokoknya, ya kan? Perasaan seperti ini cenderung membuat orang ngerasa putus asa, gak berguna, dan yakin bahwa dirinya tuh gak bernilai apa-apa. Kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele otomatis. Bila seseorang mengalami kondisi ini secara terus-menerus, bukan gak mungkin hal tersebut akan berujung pada depresi sampai suicidal. Loh, ngeri kan ya? Bener banget Mbak, betul. Karena mungkin dikira orang nih, kalau feeling worthless kicil lah, ini kicil, gak mungkin ada dampak besar. Padahal mereka belum tentu tahu ya kalau misalnya itu bisa berdampak besar, bahkan bisa membuat orang itu sampai depresi ya Mbak. Berarti betul banget. Nah tadi kan aku juga sempat nih ngomong kalau misalnya kadang orang pemicunya untuk feeling worthless tuh karena melihat orang lain yang lebih baik, lebih mantap gitu ya. Akhirnya melihat diri sendiri, kok aku belum punya apa-apa sih, kok kayak gak ada apa-apanya sih gitu. Tapi sebenarnya faktor apa aja sih Mbak
Mbak yang lebih rincinya mungkin ya, yang bisa memicu orang merasa tidak berguna? Dan apakah feeling worthless ini bisa menimpa orang tertentu gitu? Sebenarnya kalau orang tertentu kayaknya enggak ya. Pokoknya mereka masih manusia aja. Feeling worthless itu pasti ada kok. Ibarat kata kayak gitu. Jadi kenapa bisa muncul yang namanya feeling worthless atau perasaan gak berharga itu? Pertama, adanya pengalaman masa kecil seperti bullying, kekerasan dalam rumah tangga. Bahasa kerennya apa ya sekarang? Childhood trauma, hurting inner child, seperti itu ya. Benar-benar. Kemudian yang kedua nih ada situasi sulit di masa dewasa seperti pemberhentian pekerjaan, termasuk keuangan, urusan perceraian, atau mungkin ya yang ngalamin quarter life crisis, yang mempertanyakan, aku lulus mau jadi apa ya, aku bakal jadi cantik gak ya, aku bakal jadi glowing gak ya, atau aku pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu kan. Kemudian yang ketiga ada perasaan terasing di situasi sosial ya kan, seperti kayak mungkin teman-teman yang masih sekolah, kuliah, sudah bekerja, kemudian di dalam pernikahan sendiri tidak merasa bahagia gitu kan. Kemudian ada tuntutan yang membuat stres, tertekan, dan diskriminasi. Paling sering adalah pengabaian kan, biasalah ya, apalagi kalau ketemu circle gitu. Kamu bukan circle aku, pergi sana khusus gak cocok gitu kan. Kemudian ada yang namanya peer group, rekan sebaya gitu. Misalkan aku tuh gak suka K-pop tapi circle aku suka K-pop, jadi yaudah deh aku ngikut. Akhirnya jadinya apa? People pleaser kan? Benar sekali. Begitu. Jadi kalau dikatakan feeling worthless ini bisa dirasakan oleh siapapun. Bahkan nih oleh anak-anak maupun udah lansia. Iya benar-benar, karena nggak ada kotak-kotaknya ya Mbak. Kalau orang kayak gini baru bisa feeling worthless. Sebenarnya semua orang bisa ngerasain itu, karena dari tadi nih faktor pemicunya yang disebut malah hal-hal kecil yang kita kadang mungkin pernah juga ngelakuin itu ke orang lain. Kayak peer group tadi kan, dalam kehidupan SMA tuh pasti ada peer to peer gitu ya Mbak ya, peer group. Terus nanti kalau udah lebih dewasa dikit ada circle gitu kan. Kalau nggak circle itu nggak cocok gitu ya. Terus juga ada geng ya, geng yang cantik katanya gitu geng. Iya benar-benar, itu zaman saya dulu masih ada geng ya. Iya, sampai sekarang untung bukan geng motor. Iya, untung bukan. Sampai sekarang pun di kehidupan nyata ini juga, aku kuliah juga, itu banyak banget sih geng-geng emang mungkin. Dan terkadang kita juga harus berkaca diri juga ya Mbak, jangan sampai kita melakukan hal yang gak enak, bahkan memicu orang bisa merasa dirinya worthless juga ya. Berarti kita harus sering-sering berkaca juga supaya tidak ada orang yang kayak gitu. Nah Mbak, tapi sebenarnya nih, apa sih tanda atau gejala-gejala yang bisa ditunjukkan orang tuh merasa dirinya gak berguna? Apa sih yang biasanya mereka katakan atau lakukan gitu? Dan kita mungkin bisa peka gitu kalau kita melihat orang seperti itu. Iya, biasanya yang paling sering muncul itu perasaan gak berdaya tadi loh. Yang saya bilang, apalah aku cuman butiran debu di lautan gitu ya. Kemudian selalu berpikir negatif. Kamu tuh disukain si ini, enggak aku lo gak cantik, ya mungkin suka sama aku. Nah kalau yang cowok, aduh deketin cewek itu susah, belum apa-apa udah susah duluan gitu kan, belum apa-apa udah demotivasi, kemudian sering nangis, ngerasa sedih, ngerasa kayak nggak mau ketemu sama orang, kecemasan sosial pasti ya, kemudian kayak kehilangan tujuan hidup, hilang minat atau ketertarikan dalam banyak hal. Misalkan nih yang biasanya dia suka lari gitu, sekarang udah enggak, aku udah motivasi, kayaknya aku nggak ada tenaga gitu loh, mau ketemu sama orang males, mau ketemu atau nongkrong itu rasanya nggak ada tenaga, jadi berasa kayak spong, bukan SpongeBob, bukan. Spong itu sesuatu hal yang gampang menyerapkan. Nah, kalau kita punya namanya feeling worthless, kita akan jadi spong. Spongnya adalah lebih banyak nyerap dan bikin negatif gitu. Kalau teman-teman di sini nih kebanyakan ngerasa negatif gitu ya, atau ngerasa feeling worthless, percayalah, aura kecantikan dan kegantengan Anda akan berubah jadi aura mistis. Kan horor ya. Benar. Tapi agak bersangkut paut juga Mbak, berarti ya feeling worthless ini dengan ketidakpercayaan diri seseorang gitu ya Mbak? Biasanya begitu. Rasa putus asa kan lebih banyak. Iya benar. Jadi kayak udahlah nggak usah tampil, udahlah nggak ini gue nggak apa-apa gitu ya Mbak ya. Benar. Tapi kan termasuk menurut aku feeling worthless ini kan hal yang kayak bisa aja gitu dilaluin, bahkan kayak aku mungkin sendiri pernah gitu ya. Kira-kira kalau misalnya pemikiran itu muncul nih Mbak, kita merasa nggak berguna gitu muncul di pikiran kita, ada gak sih cara mencegahnya? Karena tadi juga disebutkan kalau misalnya ini bisa menimbulkan dampak yang lebih besar, bahkan depresi. Nah gimana
sih supaya ini nggak berlarut-larut dirasakan oleh seseorang? Hal pertama yang akan saya bilang adalah self love. Itu wajib hukumnya toh. Kenapa? Karena self love itu bagaimana kita peduli sama diri kita, bagaimana kita mencintai diri kita. Ada istilah self worth, self esteem, self care. Itu fungsinya apa sih? Untuk membuat kita itu merasa lebih secure. Sebenarnya nggak apa-apa kita merasa insecure, merasa feeling worth it, nggak apa-apa. Itu kayak anugerah Tuhan yang diberikan supaya kita tuh bisa lebih aware gitu ya. Hanya saja kapasitasnya yuk dikurangin. Kalau kebanyakan kan juga nggak bagus gitu. Maka kita bisa bangun self love-nya. Dengan cara apa? Self talk mungkin. Pernah nggak sih kalian coba ngomong sama diri sendiri gitu ya? Kayak it's okay to be not okay. Kayak ayo kamu bisa yuk fighting gitu kan. Kemudian kita mengakui pencapaian yang telah kita raih. Oh ya nggak apa-apa dia dapat nilai A perfect di mata kuliah A gitu ya. Aku bisa kok dapat nilai A plus lagi ya kan. Tapi di mata kuliah yang lain. Ibarat kata kayak gitu. Jadi kalau ngebandingin ya usahakan apple to apple. Lah kalau apple to watermelon gimana coba saya ngebandinginnya gitu. Bener, nggak nyambung ya Mbak ya. Asli gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di sini suka meditasi, kuy gitu ya, di Relief ada paket meditasi gitu, diunduh tuh aplikasinya gitu ya. Misalkan suka yoga, coba-coba di rumah, olahraga tipis-tipis kayak gitu. Kemudian biasanya nih yang paling saya sarankan adalah kurangin konsumsi sosial media. Betul sekali. Setuju banget Mbak. Karena disitulah ya pemicu utamanya terkadang. Emberan. Benar banget. Kadang tuh kalau buka sosial media kayak malah kita menjadikan itu sebuah standar ya. Kalau nggak kayak gitu nggak cantik. Kalau nggak kayak gitu artinya belum sukses. Kita malah menstandarkan sesuatu tuh dari media sosial. Makanya itu kadang memicu kita untuk merasa kita belum ada apa-apanya karena ngeliat orang gitu ya Mbak. Bener. Padahal kalau kita ngaca juga kita cantik loh. Iya. Cantik di mata orang yang tepat gitu. Bener. Sekarang gini deh, oke lah saya jujur gitu ya, saya tidak secantik Lisa Blackpink gitu kan ya. Secara otomatis mereka akan berkata begini, ya ampun ada ya psikolog nggak bisa bilang R, nyebut namanya sendiri Prita aja nggak bisa. Terus apakah saya harus insecure? Ya enggak, saya akan bilang, nggak ada loh psikolog yang nggak bisa bilang R kayak saya. Iya, kita malah bisa menjadikan hal yang mungkin orang lihat kurang, malah menurut kita kalau kita percaya diri dan udah menemukan self love itu ya Mbak berarti ya. Betul. Positif bagi kita sendiri untuk orang lain. Jadi mungkin orang yang merasa kekurangannya sama kayak kita juga jadi kayak dia aja percaya diri, ayo dong berarti gue juga harus percaya diri gitu ya Mbak. Betul sekali. Tapi kan kalau misalnya feeling worthless ini, misal tadi udah nih orang bener-bener emang selalu merasa worthless gitu ya. Nah, apakah itu akan menjadi dampak atau berpengaruh gitu bagi pengembangan diri si orang tersebut? Misalnya emang ini udah melewati batas dan udah saking merasa worthlessnya tuh bahkan dia nggak mau berteman sama siapa-siapa Mbak. Apakah itu akan menjadi pengaruh yang buruk atau dampak di kehidupannya dia? Ya, sebenarnya gini ya, dampaknya ini dapat menyebabkan kita memiliki pikiran buruk tentang diri kita sendiri. Contoh nih ya, membuat kita nggak ngerasa cukup baik, nggak memiliki tujuan hidup, ngerasa nggak berharga, energinya berubah jadi negatif, kemudian sulit merasakan kebahagiaan, ujung-ujungnya apa? Jadi people pleaser. Maka secara otomatis akan menghambat pengembangan diri karena merasa dirinya nggak pantas ngedapetin sesuatu yang positif gitu. Jadi kayak mempertanyakan kebermaknaan diri sendiri gitu, sehingga ya mohon maaf jadi terbelakang gitu. Benar yang tadi ya Mbak ya. Padahal kita cantik nih tapi kita merasa gak pede, worthless mulu, malah jadi aura mistis ya Mbak. Iya beneran. Bener. Kan suram ya. Orang kalau gak bisa ngerasain bahagia itu kita ada istilah mikroekspresi gitu ya. Secara mikroekspresi itu adalah ekspresi wajah itu kayak gak ada, orang Jawa bilang sumai-sumai apa senyum. Gak ada senyum-senyumnya gitu. Rasanya kayak bebannya numpuk banget. Rasanya kita ngelihat aja berasa kayak ada aura mistis di sekitarnya gitu. Kita mau ngedeketin aja rasanya mikir-mikir. Terus dia akan berkata batu kan gak ada orang yang deketin aku. Gimana coba? Kita mau deketin tapi kamu sudah pasang barrier. Ibarat kata kayak gitu. Kenapa? Ya dari perasaan feeling worthless itu. Tapi coba kalau kita membuka sedikit aja pikiran kita gitu ya. Sama seperti saya sering kasih gambar gitu. Saya sering kasih gambar ke klien saya itu potongan. Sebuah potongan tulisan Pantai Losari gitu ya. Kalau dipotong kan mohon maaf ya tulisannya kan jadi Tailo tuh.
Nah, biasanya saya akan kasih instruksi begini, apa yang kau lihat dari gambar tersebut? Widih, hampir 75% itu jawabnya, maaf Mbak Prita, tulisannya itu tai lo. Padahal di situ tuh ada gambar air, ada pohon, ada tiang listrik yang digambar itu ya. Tapi mengapa kok kamu melihat fokusnya ke tai lo? Padahal kalau kamu mau mundur sedikit dan membuka sudut pandangmu lebih luas, itu lo tulisannya Pantai Losari. Ibarat kata kayak gitu. Itulah kalau kita merasa bahwa kita nggak pantas. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam kita itu adalah segala hal yang negatif. Nggak melihat lagi gitu, nggak mencari yang baik-baik karena udahlah ini kayaknya yang jelek nih, yang buruk nih buat gue, kayak gitu ya Mbak ya. Makanya hati-hati ya teman-teman di sini. Baik, nah mungkin teman-teman juga nih Sobat Medio yang dengerin, boleh nih untuk kita kembali melihat apa sih positifnya dari diri kita, karena banyak ya Mbak sebetulnya yang bisa kita keluarkan, aura-aura positif kita, aura-aura cantik dan ganteng kita gitu ya Mbak ya. Betul, karena apa? Skincare mahal ya kan? Iya betul sekali, skincare mahal. Jadi karena senyum itu gratis, Mbak, kita harus senyum sama orang, keluarkan aura-aura yang positif. Nah nih Mbak, dari tadi kita udah ngobrol tentang feeling worthless itu sendiri. Pertanyaan terakhir untuk feeling worthless nih, topik ini. Kira-kira nih Mbak Prita ada gak sih pesan untuk teman-teman yang lagi mendengarkan? Kalau saya sih lebih berkata, be blessing to yourself. No matter what happened in the past, you deserve to be happy. Maka sesekali peluklah dirimu dan katakan maaf karena sudah mengabaikan diri sendiri terlalu lama. Dan katakan terima kasih ya karena sudah berjuang sampai detik ini dan kamu layak loh untuk mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Baik, terima kasih Mbak Prita untuk sharingnya di sesi topik feeling worthless, cara mengatasi feeling worthless. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Nah, itu dia Sobat Medio tentang cara mencegah atau mengatasi feeling worthless. Karena mungkin banyak dari teman-teman yang pasti pernah merasakan gak percaya diri atau merasa diri itu kurang berharga gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini boleh kembali merefleksikan diri atau bercermin dan mengeluarkan aura-aura positif itu, karena yakin banget sebenarnya kita sendiri itu mempunyai kelebihannya masing-masing dan kita nggak harus menjadikan orang lain sebagai standar untuk menentukan kita cantik, kita bahagia ataupun kita sukses, karena standar itu ada di diri kita sendiri, kita yang menentukan itu. Nah, demikian podcast Anyaman Jiwa bersama Mbak Prita Yulia Maharani, Master Psikologi Klinis dari Relief. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram @relief, RILEV, tempat yang pas untuk meditasi dan konseling online siap bantu kamu untuk biar sehat mental. Bisa juga kamu cek di websitenya relief.co. Selain itu, follow juga @medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa hanya di Spotify. Aku Aloy, pamit. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.